bapak saya tahu saya pulang, tapi tidak tahu hari apa saya pulang. Oke. Pas saya datang, saya dengan pakaian lengkap, pakaian TNI lengkap. Saya datangin beliau lagi panen buncis. Ingat saya. Oke. Dan ke kebun itu saya harus melewati asrama. Dan saya dengan pakaian lengkap. Nah, itulah kebanggaan sesuatu yang ingin saya berikan ke orang tua saya. Bapak boleh di sini orang yang paling rendah. Tapi anak bapak sekarang sudah bisa menjadi seorang perwira. Nah, itu sesuatu yang bagi saya udah nggak bisa tergantikan. Iya. Bunda, apa kabar Bunda? Alhamdulillah baik Om Ben. Sehat. Alhamdulillah sehat. Ini baru dari Bandung ya sebenarnya? Iya, udah muter-muter dari Ciamis. Lihat Porda, Porprov ya sekarang istilahnya. Iya, makasih banyak di sela-sela kesibukan mampir di studio Bermakna. Iya, ini luar biasa nih Bermakna udah punya studio khusus. Bun, saya kenal Bunda itu udah lama sebenarnya. Dari tahun berapa ya? 2019 ya. Iya. Saya kenal Bunda itu sebagai sosok ibu yang wanita yang bersahaja, pemimpin yang hebat ya. Bunda sebenarnya saya pengen tahu Bunda ini asli Bogor, asli dari mana? Sumatera. Kayaknya face Sumatera atau apa gimana? Biasanya kalau orang sudah mendengar suara, hafal. Wah, ini dari Padang ya, gitu kan. Ya, cuman kalau saya asli dari Bukit Tinggi. Jadi ibu asli Bukit Tinggi ya. Kalau orang sana bilang mah orang Kurai asli katanya gitu. Jadi saya orang Bukit Tinggi asli gitu ya. Jadi ya lahir dan besar sampai SMA tuh saya di Bukit Tinggi. Gitu. Baru setelah dari SMA saya keluar dari Bukit Tinggi, kuliah, berkarir juga sempat di Padang, di Bukit Tinggi. Kuliahnya di mana? Saya kuliahnya di STPDN. Oke. Saya di STPDN. STPDN di mana? Di Bandung, Jatinangor. Bandung. Tapi kayak saya waktu itu nggak langsung Jatinangor. Jadi 1 tahun itu di Semarang dulu, karena di Jatinangor lagi dipersiapkan dulu kampusnya. Karena angkatan pertama saya STPDN-nya kampus disiapkan. Kita dibagi 2, ada di Malang, ada di Semarang. Gitu kan. Nah, saya dapat di Semarang. Tahun kedua baru pindah ke Jatinangor. Gitu. Kenapa pilih STPDN? Wanita keluar dari kampung. Nah, itu panjang ceritanya itu. Boleh, silakan. Aduh. Gimana ya Bu Omen ya? Kita kan yang namanya waktu saya di Bukit Tinggi itu dari boleh dibilang orang tua saya mah biasa-biasa saja gitu ya. Bapak itu, ibu nggak kerja. Bapak itu golongan 1 di PNS-nya TNI Angkatan Darat. Oke. Tapi beliau itu punya komit bahwa anak-anak saya harus sekolah, gitu kan, minimal sampai SMA, gitu. Jadi dia selalu bilang pokoknya harus sekolah minimal sampai SMA, kalian harus lulus, gitu kan. Nah, berjalannya waktu, gitu kan, bapak sudah bilang jangan berharap bisa kuliah. Kenapa? Karena nggak ada duit. Gitu kan. Dengan kalian sampai SMA saja itu sudah luar biasa. Karena saya itu berempat, saudaranya berempat, 3 perempuan, 1 laki. Saya anak ketiga. Gitu ya. Jadi itu tahun berapa, Bun? Saya lulus SMA 89. 89, saya 89. mengerti. Tahun 89. Iya. Orang-orang sekarang mungkin agak sulit mengerti kondisi konteks pada saat itu ya. Kalau kita mungkin sudah paham betul lah gitu ya. Kalau anak sampai kuliah itu berarti hebat. Jadi dulu itu, kalau sekarang kan semua anak harus kuliah. Kalau dulu itu anak-anak kuliah itu benar-benar anak-anak yang punya luar biasa lah, seperti Om Ben sampaikan lah. Saya kan juga ingin kuliah sebenarnya gitu kan. Ingin kuliah, tapi ya karena kita tahu bahwa nggak mungkin bapak bisa kuliahkan. Waktu itu memang waktu lulus SMP itu bapak sempat bilang, udah kamu sekolahnya di SPG saja, pendidikan guru. Jadi guru. Terus kalau SPG kan sudah selesai langsung jadi guru, kerja gitu. Saya nggak mau. Saya bilang saya mau masuk SMA. Kenapa masuk SMA? Karena saya ingin masuk APDN. Jadi kalau dulu tuh istilahnya APDN ya. Yang sebelum SMP itu kan APDN. Nah di Bukit Tinggi itu ada APDN. Yang setiap hari saya ke sekolah saya harus melewati itu. Jadi setiap hari tuh ketemu sama mahasiswa-mahasiswi dari APDN. Kok kayaknya gagah gitu ya. Bajunya keren gitu kan. Badannya tinggi-tinggi, cakep gitu kan. Jadi saya sudah menghayal tuh sudah dari SMP. Dari SMP saya sudah banyak juga saya
ada teman yang anak-anak STPDN itu banyak yang kos di rumahnya dia. Jadi saya berteman sama dia. Dari sana saya semakin menggali apa itu APDN. Jadi semakin tertanam lah. Sehingga waktu masuk sekolah itu saya ingat sekali ya, bapak itu pinginnya saya masuk SPG. Ya udah, kalau kamu masuk SMA kamu daftar sendiri. Saya pergi daftar sendiri SMA gitu kan. Alhamdulillah keterima saya di SMA. Nah SMA pun karena memang sudah tertanam saya pingin masuknya ke APDN. Dulu belum ada kata-kata STPDN, belum ada. APDN. Masih ya? APDN. Karena saya pingin masuk ke sana, pengambilan jurusan pun saya langsung milih. Ini istilahnya saya langsung ingin ambil jurusan sosial. Karena di otak saya itu sosial itu masuknya ke APDN. Ternyata pas sudah jadi jurusan mana saja bisa masuk ke APDN gitu ya. Jadi salah satunya itu. Ya setelah lulus gitu kan, ya bapak kan juga lihat teman-teman sudah daftar. Kalau dulu kan zaman saya itu namanya Sipenmaru ya, Sipenmaru gitu kan. Lihat teman-teman udah pada daftar, saya nggak daftar, belum daftar gitu ya. Terus ada teman salah satu teman di SMA datangin ke rumah. Dia bilang, udah tahu belum APDN udah buka gitu kan? Karena dia memang tahu, teman-teman tahu saya pin sekolah ke sana gitu kan. APDN udah buka. Terus akhirnya saya belum tahu, saya langsung tuh ke balai kota, saya cari info segala macam. Akhirnya saya daftar. Nah, waktu pendaftaran itu juga nggak gampang Omen, ya nggak gampang juga. Karena kalau dulu itu kan yang namanya sekolah pamong itu adalah katanya sih anak-anak bos, anak-anak pejabat gitu ya. Betul. Saya ini siapa sih? Anak pejabat enggak, anak bos enggak gitu kan. Terus cuman udah yakin aja pokoknya saya harus daftar, mau terima nggak terima itu lain urusan nanti. Sampai dalam prosesnya itu berliku-liku, ijazah salah lah, namanya salah, nilainya ketuker gitu kan. Akhirnya saya harus ngejar kepala sekolah kemana-mana gitu kan. Sempat dilihat lagi apa benar salah apa tidak gitu. Karena kan untuk masuk STPDN itu ada batas nilai. Misalnya NEM-nya minimal 6, STB minimal 7 gitu. Seleksi kan. cukup ketat, sangat ketat. Gitu. Karena yang waktu zaman saya itu yang daftar tuh hampir 800-an ya. Yang diterima cuman 13 orang gitu. Dan kalau dulu nggak salah, dulu kalau apa namanya? Bukan STPDN, apa dulu? APDN itu salah satu yang kebanyakan terterima jadi PNS ya. Iya, udah tahu, udah pasti. Udah pasti. Ya, makanya ngambil sana karena biar masuk keterima kan keluarnya sudah pasti PNS gitu ya. Karena kan kalau untuk menghayal sekolah di luar yang lainnya yang bukan ikatan dinas mah nggak mungkin lah gitu, nggak akan mungkin sanggup gitu. Dan dulu juga koreksi saya kalau saya salah, kayaknya mindset orang tua kita dan juga kita itu adalah PNS. Iya, PNS. Lulus kuliah atau lulus sekolah PNS. Gitu. Pekerjaannya adalah PNS gitu. Jadi sebenarnya kalau saya dulu mikirnya karena kuliahnya, saya harus kuliah gitu. Jadi saya tuh dari kecil ya suka menghayal saya. Saya tuh suka menghayal, menjelang tidur tuh saya menghayal itu tuh, saya tutup mata saya menghayal. Saya nanti pingin kuliah di Jawa. Saya pingin nanti keliling, saya pingin ke Papua, saya pingin ke Yunani gitu ya. Dan satu lagi, saya dulu berhayal tuh saya memang pingin punya suami itu bukan orang Padang. Wah. Itu salah satu hayalan saya, dan saya tidak tahu siapa orangnya gitu. Tapi hayalan saya itu selalu, saya harus begini karena saya ngelihat orang-orang kalau ya sudah merantau tuh kayaknya kok luar biasa gitu ya. Jadi saya agak terpancing juga gitu. Mungkin kan kalau pada saat masa kecil kita istilahkan itu hayalan. Hayalan. Kalau udah dewasa itu seperti mimpi ke depan. Ternyata sekarang itu dikaji orang, ini mimpi nih. Sesuatu yang kita tanamkan di alam bawah sadar. Yang suatu saat itu kita ingin mencapai itu. Jadi seperti itulah yang menggerakkan kita untuk sampai betul. itu. Alhamdulillah ya. Dari mimpi saya yang 4 itu, suami dapat bukan orang Padang udah dapat. Kuliah di Jawa udah dapat gitu kan. Terus ke Papua saya sudah dapat. Karena saya pernah dinas wajib militer 2 tahun. Saya dinasnya di Ambon dan Irian. Jadi Papua itu dulu masih zaman saya itu masih Irian namanya ya. Saya sudah ke Wamena, ke Merauke, ke Biak, ke Sorong, udah hampir Papua sudah saya jalani gitu kan. Tinggal satu yang belum. Yunani belum ini. Ini juga harus ya mungkin harus kesampaian juga gitu, harus kesampaian juga. Ini karena waktu aja kita belum punya waktu buat ke sana, tapi itu adalah
khayalan saya waktu masih SMA ke bawah lah. Jadi itu cita-cita yang bagi saya, wah kayaknya enak ya, gitu. Ya, saya pikir ini penting juga bagi mungkin anak-anak muda saat ini. Apa ya? It's okay, you bisa berhayal, bermimpi ya. Tapi ada proses juga untuk capai itu. Contohnya Bunda komitmen kuat untuk kuliah. Ya. Betul. Tadi kan ayah kan mensupportnya ke SPG ya. SPG. Tapi dengan komitmen yang kuat ke APDN. Dan waktu ke APDN ngurus sendiri. Ngurus sendiri semua. Oh, ini ya kalau saya itu yang tadi saya sampaikan Om Ben, saya selalu kenapa tidak mau ke SPG, bukan saya nggak suka gurunya gitu. Saya suka. Sekarang pun saya kalau suruh bicara saya bisa lah gitu ya. Cuman kalau saya SPG kan saya di kampung gitu loh. Saya kan tidak bisa keluar. Pasti dinasnya pasti masih di Sumatera Barat atau di Bukit Tinggi gitu kan. Nah, sementara hayalan saya itu adalah saya nanti harus keluar. Kerja itu adalah keluar gitu. Jadi itu apa ya? Ya sesuatu banget lah yang selalu dihayalin gitu. Iya. Jadi kalau menghayal jangan habis di hayalan. Do something, lakukan sesuatu yang mendukung hayalan itu. Iya, betul. Ya. Jadi kalau ambil kuliah di kampung situ ya akan di situ aja. Akan di situ saja gitu. Ya, tapi butuh effort, butuh usaha ya. Butuh gitu. Apa ya? Butuh sesuatu yang mendorong kita bisa begitu. Pasti ada sesuatu yang ingin mendorong kita sehingga kita mau maksudnya mau melakukan itu. Kalau saya kan memang saya ingin sekali ngerubah keluarga besar kita gitu ya. Saya ingin juga nanti mau keluarga besar saya juga punya wawasan yang yang luas lah gitu. Gitu. Dari saudara-saudara Bunda ada yang juga keluar seperti Bunda atau? Oh enggak, saya saja. Jadi kalau kakak saya di Bukit Tinggi, yang kedua juga di Bukit Tinggi tapi dia ASN juga. Itu juga sama tuh kakak saya itu juga dia itu perjuangannya juga luar biasa. Terus dia masuk jadi ASN juga, dia kuliah sendiri juga, jadi sarjana juga. Itu juga dengan perjuangan dia juga gitu. Itu luar biasa lah gitu. Jadi adik saya satu yang laki-laki juga di Bukit Tinggi. Kita 4 saudara. Setelah kuliah apa yang terjadi selanjutnya? Setelah kuliah ya pertama saya juga waktu lulus STPDN kita nggak nyangka juga Om Ben, ternyata ada yang namanya wajib militer. Jadi kami itu wajib militer, diwajibkan untuk jadi militer dulu selama 2 tahun gitu ya. Ditempa lagi kita kalau kita yang perempuannya di Sekowat, yang laki-laki di Pusenip gitu di Bandung. Nah, akhirnya ikut wamil. Pas penempatan ternyata saya satu-satunya perempuan yang ditempatkan di Indonesia bagian timur. Satu-satunya di antara laki-laki semua gitu kan. Saya dapat di Kodam 8 Trikora hanya saya sendiri perempuan. Terus yang lainnya laki-laki. Saya juga kaget ya, sementara di tempat yang lain itu minimal perempuannya berdua. Jadi masing-masing kodam itu ada 2, ada 3, 2 atau 3. Tapi khusus yang Kodam 8 Trikora kok perempuannya cuma satu. Satu. Waktu mau berangkat juga kan waktu saya wisuda orang tua saya datang. Waktu wamil kita praspa orang tua saya nggak bisa datang karena kan ya kita terkendala biaya dan segala macam gitu kan. Jadi saya berangkat sendiri itu. Jadi berangkat sama teman-teman yang ditempatkan di Papua dengan Ambon. Kalau dulu tuh kan Kodam 8 Trikora dulu ada Ambon dan Irian Jaya dulu. Jadi saya ditempatkan di Ambon. Nah, ditempatkan di Ambon, ya bergaul sama orang Ambon luar biasa dan terus terang waktu saya di Ambon dan Irian itu adalah pengalaman saya yang sangat luar biasa. Saya ketemu orang-orang yang tidak seperti yang dibayangkan orang gitu. Dibayangkan orang apa? Keras. Ya, orang timur tuh keras gini, enggak ada itu. Saya bilang serem. Itu enggak seperti itu gitu kan. Mungkin dari penampilan, tapi setelah saya masuk itu pertama saya masuk aja saya juga kaget, agak takut gitu kan. Tapi setelah saya datang gimana penerimaan warga Kota Ambon ke saya. Saya datang itu Om Ben waktu itu bulan puasa, saya ingat sekali ya. Bulan puasa. Terus pas saya puasa itu mereka tetangga-tetangga tuh datang. Jadi setiap buka puasa itu bukaan saya tuh sampai banyak. Itu tetangga ngantar semua. Dia bilang itu yang ngantar yang Nasrani.
Nasrani ngantar. Dia bilang Bawati kasihan sendiri. Nanti kalau buat buka kita antar ya. Jadi itu banyak tuh antar. Terus kadang dibawain makanan buat sahur. Sahur tuh pintu kamar saya diketok sama tetangga-tetangga saya dan mereka ngasih. Itu luar biasa. Makanya saya pikir dengan kejadian 98 itu di luar perkiraan ya. Karena saya sendiri waktu di sana itu bagaimana kebetulan saya memang tinggalnya di komunitas Nasrani yang paling banyak gitu kan. Tapi perhatian mereka tuh luar biasa. Gitu. Nah itu pengalaman saya menurut saya sangat luar biasa. Gitu. Iya betul. Di Indonesia Timur itu sebenarnya hanya tampangnya aja doang yang terlihat seram. Tapi sebenarnya hati sangat baik dan kita nilai toleransi tenggang rasa dan lain sebagainya itu luar biasa sebenarnya. Iya betul. Makanya kalau terjadi seperti kayak kerusuhan, rusuh segala macam. Ya bisa saja ada campur tangan dari pihak yang lain. Bisa jadi gitu. Cuma kalau sayang di sana kok kayaknya aduh sayang amat gitu ya. Saya juga di sana punya orang tua asuh, orang tua angkat lah gitu yang sampai sekarang saya masih dekat sama keluarganya gitu kan. Pernah saya dinas juga ke Ambon, saya datengin, masih ingat gitu kan luar biasa ya. Wah. Kalau soal hal begitu di Indonesia Timur sangat kuat. Saya itu sangat luar biasa. Termasuk saya sempat dinas juga ke Papua. Jadi saya sempat di Papua, saya juga dulu punya komandan yang luar biasa ya, Pak Pangdamnya dulu memberikan saya peluang untuk keliling Papua. Jadi saya sempat diberi tugas ke Abepura, saya sempat diberi tugas juga ke Wamena, ke pedalaman gitu kan, terus ke Merauke. Nah, dan di sana saya juga ketemu komandan-komandan yang saya tidak bisa lupa kebaikan mereka sampai sekarang. Walaupun saya nggak tahu mereka di mana, tapi beberapa sampai sekarang masih berkomunikasi. Tapi yang lain tuh kalau mungkin melihat podcast ini saya pasti mengucapkan terima kasih karena pola kerja saya sekarang itu terbentuk itu dari justru waktu 2 tahun saya berdinas di TNI Angkatan Darat. Wah. Dan ini juga salah satu tercapainya mimpi ya, hayalan dulu ya. Iya, hayalan dulu. Luar biasa. Saya pas masuk ke Jayapura, aduh, ini benar gak sih masuk ke Jayapura gitu. Dan itu juga waktu itu ya Pak Ben, itu karena saya terlalu berani kali ya. Mungkin kalau bilang mas sekarang lancang kali ya, prajurit yang lancang gitu. Karena saya punya cerita yang luar biasa nih kalau Pak Tarup. Saya panglimanya dulu Pak Tarup ya. Pak Jenderal Tarup. Jadi beliau itu saya ingat sekali beliau lagi ngopi sendiri, lagi ada sertijab dan rem di Ambon. Beliau sendiri saya datengin ya, izin Panglima menghadap. Ya, ada apa? Panglima izin bisa nggak saya ikut pindah ke Papua? Kaget dia. Loh maksudmu? Ya, saya dengan spontan bilang, iya Panglima, saya kan tentara saya cuma 2 tahun. Saya ingin sudah berdinas di Ambon, saya juga ingin berdinas di Papua. Jadi biar tahu juga Papua. Itu saya sangka beliau tuh akan marah ya. Dan saya selalu ingat itu. Dia bilang gini, beliau ketawa. Dia bilang, kamu tahu nggak? Kamu tuh kuat berani amat. Gak ada tuh berani yang kuat berani sama saya seperti itu gitu kan. Tapi kamu berani luar biasa. Kamu berangkat ke Papua. Nah itulah kenapa akhirnya saya berangkat ke Papua dan saya sangat berterima kasih sama beliau. Beliau memberikan saya kesempatan yang sangat luar biasa untuk keliling Papua. Benar-benar keliling Papua saya. Gitu. Jadi saya di Wamena sebulan 2 bulan, ditarik lagi saya, didinaskan lagi saya di Kodim di Merauke, di Abepura. Nah, itu bagi saya pengalaman yang sangat-sangat luar biasa. Jadi untuk mewujudkan mimpi, kadang kita juga harus berani melangkah. Percaya diri yang kuat untuk itu ya. Tidak semua orang punya kepercayaan diri menghadap jenderal. Kalau dipikir-pikir sekarang, gila juga ya saya kok dulu berani. Berani juga gitu kan. Dan mungkin termasuk saya dulu itu juga sekarang setelah dipikirkan lagi, ternyata saya cukup berani juga ya. Saya menghadap Danrem. Waktu saya masih di Ambon, saya menghadap Danrem. Saya sampaikan, dan izin menghadap. Dia bilang, ya ada apa? Saya ingin cuti pulang ke Padang, ke Bukit Tinggi gitu kan. Beliau sampaikan, kamu mau cuti? Di mana ada tentara baru 1 tahun udah minta cuti gitu kan. Terus saya bilang, komandan, izin komandan, saya kan tentara saya 2 tahun. Jadi saya ingin memperlihatkan pakaian dinas saya ke bapak saya.
Karena bapak saya itu kerja di TNI Angkatan Darat. Saya ingin beliau bangga kalau anak beliau itu sekarang sudah bisa menjadi perwira. Walaupun beliau hanya golongan 1 di TNI Angkatan Darat. Ya. Saya pulang, akhirnya Pak itu saya juga sangat berterima kasih sama senior yang dulu di Ambon. Saya diberi fasilitasi yang luar biasa. Itu para kasih-kasihnya, para Pak Kasrem, Pak Danremnya itu saya diberi perjalanan yang sudah kita yang biayai kamu pulang biar orang tua kamu bahagia. Wow. Ini saya sambil nangis. Bagi saya itu luar biasa ya, tidak tidak semua komandan atau pimpinan yang mungkin punya pengertian seperti itu. Alhamdulillah saya dapat komandan-komandan yang pengertian sekali waktu saya dinas. Itu saya pulang Pak Ben. Saya tahu bapak saya tahu saya pulang, tapi tidak tahu hari apa saya pulang. Pas saya datang, saya dengan pakaian lengkap, pakaian TNI lengkap. Saya datangin beliau lagi panen buncis. Ingat saya. Dan ke kebun itu saya harus melewati asrama. Dan saya dengan pakaian lengkap. Nah, itulah kebanggaan sesuatu yang ingin saya berikan ke orang tua saya. Bapak boleh di sini orang yang paling rendah. Tapi anak bapak sekarang sudah bisa menjadi seorang perwira. Nah, itu sesuatu yang bagi saya udah nggak bisa tergantikan. Jadi buat beliau tuh bangga bahwa anaknya sudah jadi perwira. Makanya bagi saya wamil itu mungkin bagi orang wamil hanya bagian jenjang karir sampai dengan sekarang, tapi bagi saya itu adalah pembuktian ke bapak saya. Wah, luar biasa Bun perjalanannya. Jadi kita bisa belajar kalau untuk mau mewujudkan mimpi, kamu harus berani melangkah. Kemudian jangan pernah lupakan juga orang tua. Selalu kita membuat orang tua tetap bangga, ya. Bun, dari Ambon, kenapa bisa sampai di Bogor? Bagaimana ceritanya? Ceritanya, ini sebenarnya ini satu rangkaian untuk bagaimana melihat mimpi-mimpi sejak kecil itu tercapai ya. Bagaimana bisa sampai di Bogor? Jadi sampai di Bogor itu waktu lulus kuliah lah. Jadi saya sebenarnya ketemu sama suami itu kalau ketemu udah dari kuliah ya, karena kita sama-sama dari STPDN. Tapi saya itu dekat sama beliau itu justru setelah lulus kuliah sebenarnya. Jadi kalau orang bilang, oh itu dulu pacarannya waktu di kampus, justru enggak. Justru setelah lulus baru kita dekat gitu kan. Jadi cukup lama Pak Ben, kita pacarannya 7 tahun. Pacaran 7 tahun. Tapi itu 7 tahun LDR terus gitu kan. LDR terus kalau dikumpul-kumpulkan yang ketemu langsungnya ya juga 1,5 tahun juga gak cukup kali. Gak cukup. Cuman judulnya aja panjang 7 tahun gitu. Alhamdulillah ya kita akhirnya menikah gitu. Jadi nikah tahun 97. Kemarin kita menikah gitu. So LDR 7 tahun pada akhirnya menikah juga. Gitu. Bun, sebelum sedikit tips bagaimana bisa LDR 7 tahun tapi pada akhirnya menikah. Kebanyakan orang LDR 7 tahun berantakan semuanya. Kalau saya sih dibawa santai aja Pak Ben. Jadi saya selama saya pacaran sama ya boleh dekat lah ya. Kalau dekat sama beliau, saya nggak peduli dia seperti apa. Maksudnya apakah dia mau dekat sama cewek, saya pikir namanya hidup masih mencari pasangan yang terbaik bagi masing-masing. Jadi dibilang cemburu yang gimana saya enggak. Saya percaya saja gitu. Nah, jadi setelah lama ya karena kan waktu saya dinas di Ambon, dia dinas di Jambi. Pas saya dinas sudah selesai wamil, saya balik ke Kota Padang, dia balik ke Bogor, enggak ketemu juga. Nah, tapi dari saya dinas Kota Padang, saya kuliah lagi, ambil S1 di IP Jakarta. Di situ ketemu lagi kita gitu kan. Nah, pas ketemu itu ya saya tanya aja langsung, mau kawin apa tidak? Nggak mau kawin ya udah gitu kan. Ya mau kawin lah. Mau kawin atau enggak nih? Bilang. Iya, ya mau kawin lah. Mau kawin ayo kawin kan gitu. Banyak yang mau masuk nih. Bahasa santainya begitulah gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya itu saja. Jadi saya juga termasuk yang tidak dikekang sama beliau juga gitu. Jadi tapi berarti sorry Bun saya potong, berarti tetap ta'aruf ini pacarannya sudah ada goalnya, ada tujuannya, bahwa tujuannya. Mau Bunda udah pasti kan menikah atau enggak? Iya, menikah. Kamu mau main mana atau enggak? Kalau menikah kita lanjut, kalau enggak ya udah. Tapi soalnya ya kita ya
maunya serius ya serius, tapi ya. kita jalani. Alhamdulillah ini kita sudah jalan 25 tahun kita. Wow. Udah punya anak. Kemarin anniversary ya. Anniversary ya. Wow. Disurpresin mana anak itu sama ponakan gitu. 25 tahun gak mudah. Gak mudah. Gak apa-apa deh kita ngobrol soal sedikit mengenai proses 25 tahun. boleh. Berbagi ke kita sedikit Bun, proses biar pembelajaran buat kami yang muda-muda. Yang menuju 25 tahun. Betul. Mudah gak mudah ya. Mudah gak mudah. Susah pasti sulit. Cuman mungkin gini ya. Komitmen saja sebenarnya. Karena gini ya, namanya rumah tangga itu tidak selalu mulus. Riak-riak dalam rumah tangga pasti ada. Tergantung bagaimana kita menyikapi riak-riak tersebut gitu kan. Terus kalau kita itu, kalau untuk urusan kerja kita tidak pernah saling campur. Oke. Jadi beliau tidak pernah mengintervensi pekerjaan saya tidak pernah mengintervensi pekerjaan beliau. Kalau di luar itu malahan kadang kita kalau ada pertemuan kadang sesama di Pemkot ya kadang satu di mana kita satu di mana gitu ya. Kalau di rumah baru kita benar sepasang suami gitu, suami istri. Kalau soal kerjaan di luar profesional. Kalau memang saya salah itu mungkin lebih galak lagi kali ke saya dibanding yang lain gitu. Kalau secara kedinasan gitu. Oke. Cuman saya memang punya trik sendiri lah gitu ya. Terutama untuk anak-anak. Bagi saya harus mempersiapkan anak-anak gitu ya. Jadi saya itu Pak Ben, mungkin kata orang dulu saya waktu saya jadi camat, saya pernah jadi camat di Bogor Timur tahun 2010. Jadi di 2010 tuh saya punya anak 2. Nah, ini cerita yang sering saya sampaikan tapi kayaknya ini perlu ya, maksud saya buat saya merasakan sekarang hasilnya sekarang. Jadi anak saya yang kecil itu kelas 1 SD. Kelas yang besar itu kelas 4 SD. Gitu ya, kelas 4 SD. Di saat saya pulang kantor itu saya lihat dia nih kok mulai suka-suka gitu ya. Mulai suka-suka maksudnya nyimpan tasnya di mana semua terserah lah gitu, tas gimana dia gitu kan. Terus selalu teriak bi. Saya bilang wah ini salah saya. Gitu kan. Nah, saat itu saya sampaikan, Bibi berhenti aja, kita nggak usah ada pembantu di rumah. Jadi benar-benar di rumah itu saya nggak ada pembantu Pak Ben. Bayangkan saya jadi camat, tidak ada pembantu, anak 2 sekolah. Jadi pagi itu saya harus nyiapin sarapan mereka, saya jemur pakaian, malam saya nyetrika, itu saya lakukan sendiri. Itu karena hanya ingin anak-anak saya itu biar mandiri. Walaupun misalnya kamarnya berantakan nggak apa-apa, tapi dia sendiri yang bersihkan dan dia sendiri yang merasakan kamarnya berantakan hanya karena dia gitu. Nah, itu saya lakukan itu lumayan itu. Sampai sekarang saya nggak punya pembantu yang nginep. Jadi yang hanya bolak-balik, yang waktu anak-anak saya kecil pun yang bolak-balik itu pun setelah mereka besar baru saya panggil mereka bolak-balik. Jadi bagi saya capek. Luar biasa saya capek. Pasti. Dua-dua kerja, urusan kerja, sore malam baru pulang mungkin. Iya, sore pulang gitu kan, malam pulang, malam saya harus nyetrika, pagi saya harus nyuci, nyiapin sarapan segala macam. Tapi anak saya itu kalau saya bilang untuk ukuran anak remaja sekarang luar biasa. Jadi anak saya itu yang perempuan itu masih SD aja dia sudah bisa ngulek sambal dulu, udah bisa masak. Anak saya yang laki juga dia sudah bisa waktu SD sudah bisa masak nasi, bisa. Jadi sampai suatu saat tuh ada saya lagi keluar kota. Saya telepon, "Farhan lagi ngapain?" "Lagi bikinin sarapan buat Kanes." "Kanes lagi ngapain?" "Lagi bikin kopi buat ayah." "Ayah ngapain?" "Lagi duduk nonton TV." Alhamdulillah saya bilang. Bagi saya itu kan suatu suatu kerjasama di rumah yang bagi saya luar biasa. Alhamdulillah sampai sekarang anak saya udah yang laki udah nikah ya, yang perempuan soal masak kasih ke dia, jago masak. Wah, Bunda hebat. Ya karena saya waktu itu sampaikan nanti belum tentu kalian jadi pembantu segampang Bunda. Kalian harus mandiri dulu biar merasakan. Alhamdulillah. Jadi kalau saya sama bapaknya sudah mengalami yang namanya kita belanja, simpan masakan di dapur, kita ngobrol, duaan, ngolor ngidul, tiba-tiba anak sudah nyiapin makanan, udah tinggal makan. Saya udah ngalamin seperti itu. Maksudnya udah berapa tahun kebelakang kami sudah ngalamin seperti itu. Saya udah duduk manis menikmati itu. Wah, ini satu pengalaman yang sangat luar biasa, Bun. Sangat penting. Baik bagi orang tua, sebagai seorang tua, tidak mudah memang kita mengerjakan segala sesuatu
bersamaan dengan kerja. Bersamaan dengan pekerjaan. Yang kedua juga mengajari anak bagaimana bertanggung jawab dengan dirinya sendiri dan juga keluarga, ya, mandiri. Sekarang anak saya yang paling bongsor juga saya bilang ke istri lepas dia untuk bikin sarapan pagi. Ya. Jadi dia senang kalau kami ada di luar. Karena kalau di dalam dia yang disiapin makanan oleh mamanya. Nah, akhirnya dia bilang, kadang sering dia tanya, kapan papa dan mama pergi liburan? Kok kamu senang sih? Kami nggak ada. Nggak, saya senang itu karena kalau papa dan mama nggak ada, saya bisa masak, saya bisa kerja sesuatu. Nah, saya bilang ke istri, wah ini perlu ditingkatkan nih. Kasih kesempatan gitu. Karena kalau saya coba, kalau mau masakan anak, saya ngomong sama suami, apapun rasanya nggak boleh komen. Yang rasanya kurang enak gitu kan. Tapi masakannya sudah identik dengan masakan saya sih. Sekarang itu udah identik sekali gitu. Wah. Jadi udah nggak ragu-ragu lagi. Itulah keberhasilan seorang ibu. Saya satu itu, Pak Ben, satu lagi saya ajarkan ke anak, saya bilang bahwa anak yang berhasil itu bukan anak yang harus menghasilkan uang yang banyak. Tapi justru anak-anak yang peduli. Nah, saya bilang peduli penting. Kalian harus peduli sama teman yang di sekolah nggak punya, harus peduli sama orang yang memang butuh gitu kan, harus memberi. Itu yang penting. Kalau kamu banyak uang tapi kamu nggak peduli juga sama aja bohong. Itu saya tanamkan. Itu saya tanamkan dari kecil. Wow. Itu sebenarnya ini luar biasa. Ini yang tadi malam saya obrolin, tadi pagi, barusan tadi pagi saya obrolin dengan istri. Saya selalu bilang, Ma, saya itu sebenarnya nggak begitu khawatir mengenai anak-anak. Tapi yang perlu kita tanamkan ke mereka ini adalah rasa empati. Betul. Dan kepedulian terhadap orang lain. Salah satu contoh indikator saya bilang, ketika ada temannya datang berkunjung, terus dia pergi makan aja begitu, dia nggak perlu, ayo makan yuk, ngajak, atau dia makan sesuatu ada temannya, dia nggak nawarin, itu indikator dia nggak punya empati. Dia nggak punya kepedulian. Nah, kita perlu ajarin anak-anak ini hal seperti ini, karena itu penting. Betul. Itu sangat penting untuk kita. Nah, itu saya ajarin dari kecil. Saya ajarin mereka itu. Nah, kebetulan saya punya wadahnya lah gitu. Wadahnya waktu mereka masih kecil-kecil, saya kan jadi camat di Bogor Timur. Saya ajarin setiap ada bencana, mereka saya libatkan. Ya, jadi saya suka ajak. Ada banjir, saya ajak tuh, walaupun mereka becek-becek, ayo ambil makanannya, masukin ke tasnya, masukin. Nanti bagi-bagi ya, gitu kan, bagi-bagi. Terus dan waktu kecil itu mereka semangat gitu ya, semangat. Pernah satu kali kejadian, ada rumah roboh di Katulampa, saya ingat sekali. Kita mau jalan-jalan nih Pak Ben nih, kita mau ke Taman Safari. Sudah mau keluar tol, gitu kan, udah mau keluar tol, saya ditelepon, Bu, ada rumah roboh di Katulampa. Terus saya langsung balik mau ngontrol rumah yang roboh. Terus dia nanya, ada apa Bun, kenapa kita balik? Ada rumah roboh. Terus kita ke sana ya. Oh ya udah. Boleh nggak makanan kita bagi-bagi? Boleh. Karena kan waktu berangkat kita sudah biasalah persiapan ke Taman Safari kan, bekalnya itu kan banyak tuh namanya anak-anak. Itu ya boleh gitu kan, bawa kasih aja. Nah pas nyampe di halaman kecamatan, saya lihat saya juga terharu juga lihat mereka. Dia pilihin makanan. Oh ini mah jangan, sama kakak adik tuh ribut. Ini mah jangan kasih yang ini kan udah kebuka, itu namanya bekas. Kasihnya yang baru-baru. Saya diamin aja gitu kan. Terus oh ya udah kasih yang baru aja, yang ini mah sudah bekas kita jangan kasih. Terus udah, Bun nanti Bunda beli ini ya, kasih ini gitu. Oh ya, sampai itu ke lokasi, saya bawakan ke lokasi. Di lokasi itu anak saya yang kecil itu kan dia masih berapa, kelas 2 SD lah kalau nggak salah saja. Tuh sampai dia bukain, ini enak loh. Ini enak loh, coba deh ke sesama anak-anak kecil di sana. Terus pas pulangnya dia ngobrol duaan gitu kan, saya nyetir sendiri. Kebetulan bapaknya nggak ikut karena bapaknya ada dengan keluarga ke Subang, saya nggak ikut, jadi nggak ikut. Cuma kita bertiga itu. Terus mereka bilang gini, kasihan ya, kita mah bersyukur rumah kita nggak roboh, kita masih punya makanan, mereka mah nggak punya. Nah di situ saya bilang, ini udah dapat nih. Ini poinnya di sini. Walaupun saya nggak ikut ngobrol gitu kan, tapi mendengar dia celotehan berdua dengan kakaknya, bagi saya udah dapat poin. Dan alhamdulillah akhirnya saya selalu pupuk gitu.
Iya. Sampai ke gede. Sampai gede itu ya saya sudah tidak aneh kalau anak saya waktu kuliah juga, Bun, uang kakak, uang jajan kakak kan udah kirim segini, boleh nggak kakak kasih setengah buat teman kakak yang belum makan karena dia dari ini belum dikirim. Ya boleh kasih, artinya ini udah saya udah nggak khawatir lah. Betul, gitu kan. Betul karena prinsipnya pada akhirnya kamu mau sukses seperti apa, jabatanmu penting seperti apa. Tapi pertanyaan yang paling penting adalah seberapa manfaat kamu untuk orang lain. Ya. Kamu jabatan tinggi, tapi makan sendiri, perut kenyang sendiri. Bukan itu tujuan utama hidup. Ya, kita bermanfaat, dan untuk bermanfaat jadi orang lain itu harus ditanamkan sejak dini. Kalau sudah gede udah nggak bisa. Dan itu bukan sebuah ceramah. Iya. Tapi bawa ke lokasi. Harus diajak, makanya saya bilang yang punya anak-anak balita gitu kan, kalau ada kejadian-kejadian mau ngasih sumbangan, bawa anaknya ngasih sumbangan. Anaknya suruh ngasih, karena itu tertanam di dalam diri itu tertanam. Saya ngerasakan sekali. Jadi saya ngerasakan yang namanya anak saya yang laki ya, pernah kejadian juga saya sampai ketawa gitu kan. Sepatunya tuh sobek ya. Itu datang ke kantor, dia sepatunya diikat. Itu Bunda apa? Posisi kepala dinas? Posisi saya kepala dinas. Kepala dinas, ya. Oke. Anak datang, sepatu robek gitu kan. Dia jalan ngesot kan ke kantor. Terus bilang, ngapain kak? Ini Bu, sepatu kakak robek gitu kan. Itu kan orang kantor. Ya Allah, Bu Kadis anaknya. Lah kan anaknya yang salah. Saya bilang kan kita bukannya gak mau beliin. Karena apa coba? Akhirnya kan saya bilang, oke Bu, beli sepatu yang benar. Saya bilang. Dia nanya lagi ke saya, Bu sepatu benar tuh yang harga berapa? Dia bilang ke saya kan, ya yang harga 1 jutaan lah. Sini duitnya 1 juta, kakak yang beli. Saya kasih duitnya Pak Ben. Dia beli 200.000. Dia beli sepatu 200.000. Yang harga 200 dapat 2. Ya. Habis itu dia beli baju kaos ya berapa. Terus dia bilang apa? Nih Bun, kakak udah beli. Ngapain beli yang kayak gini, ntar sobek lagi. Iya kan, temen kakak kan juga ada sepatunya kayak gini. Jadi kakak beli 2, 1 buat temen kakak, 1 buat kakak. Nah bagi saya gak pernah marah kayak gitu. Udah kan keputusannya kamu. Punya udah kasih. Kamu yang memutuskan kamu mau berbagi. Itu kamu memutuskan. Kalau itu udah setuju. Nah, jadi kayak gitulah. Jadi sampai dia SMA, sampai dia kuliah, ternyata masih ada. Terus yang anak saya yang perempuan juga saya lihat juga, wah dia itu Pak Ben yang perempuan tuh lebih gila lagi tuh. Kalau Lebaran saya bisa ribut loh. Oke. Ya, ributnya tuh gini, dia nggak mau beli baju. Pernah kejadian dia nggak mau beli baju, kakak adik, gitu kan. Lah sementara kan kita juga ada acara yang perlu juga beli baju kali ya, gitu kan. Yes. Terus, jadi kalau sudah Lebaran itu dia sudah punya catatan. Si A, si B, si C, si D, catatannya panjang tuh. Buat ngasih si A, ngasih si B. Nanti dia yang amplopin, dia yang itu. Dia yang nyiapin tuh dia gitu kan. Terus Kadis sama kakak kapan mau beli baju? Saya gitu, misalnya saya gitu ya. Enggak kita mah beli baju aja kan bisa kapan aja. Nah, suka gitu kan. Tuh kan bilang, tapi kan juga Bunda pingin beli kak, karena kan Bunda ada acara di pas itunya ada acara gitu kan. Ya udah beli, tapi ini bukan kemauan kita ya. Gitu. Aduh saya sama ayahnya, waduh kita kacau ini. Jadi alhamdulillah lah, paling tidak dia sudah begitu, itu hebat, saya sudah luar biasa. Itu hebat, dan menurut saya itu Bunda berhasil. Karena apa? Ada banyak orang tua yang akhirnya salah didik anak, dan anak itu jadi lebih ke materialistik dan lebih pentingkan gaya, dan akhirnya tidak bertanggung jawab dengan apa yang diberikan ke dia. Iya. Contoh, beli sepatu harus bermerek, harus mahal, atau masih bagus tapi ganti lagi karena muncul model yang baru. Tapi ini kan kalau saya lihat si anak ibu siapa waktu itu Farhan ya. Farhan kan masih bagus kok ini. Cuman mungkin terakhir itu sudah parah ya. Udah 2 kali saya di-prank kayak gitu ke kantor, aduh kacau. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, mungkin itu bagi dia nggak peduli, ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Dan beli juga nggak mahal-mahal, nggak harus mubazir. Dia pikir mungkin ya 200.000 bagus kok bisa dipakai ya. Itu lucu, sama dengan anak saya yang cowok. Handphone dia udah belukan 6 tahun yang lalu saya beli. Sampai sekarang masih dia pakai. Dan hanya handphone dia yang paling bertahan. Dan sekarang udah belukan. Bunda tahu nggak? Saya beli iPhone baru nih. Terus iPhone saya kasih ke dia. Dia malah nolak.
Terus saya paksa nih, nggak lu pakai lah. Sekarang kan yuk kuliah, saya bilang. Kan malu juga sama teman-teman. Handphonemu bulukan. Kalau kita video call Bun, susah lihat. Gitu. Kemarin saya marahin dia. Lu kenapa sih? Bapak kasih handphone kamu nih. Kamu tahu nggak ini mahal nih? Kok hanya dipakai untuk jadi handphone kedua istilahnya? Ya. Punya saya masih bagus sebelum dipakai, ya ampun. Tapi dari situ saya senang karena mereka tidak, istilahnya apa ya, anak-anak ini tidak membuang-buang rezeki, membuang-buang berkah lah ya. Ini kalau masih bisa dipakai, masih bisa diupayakan untuk dipakai, pakai aja. Nggak usah ngapain beli yang mubazir lah ya. Itu hal baik menurut saya. Ya, walaupun kadang kita nanti apa kata orang ya. Kalau saya suka tawa aja sama bapaknya, suka tawa aja ya. Kalau kita kebetulan ya sama ayahnya sefrekuensi lah ya. Kadang-kadang kita ketawa gitu. Kadang-kadang ya udah maunya kayak gitu ya silakan aja gitu. Jadi inilah. Kalau dengan ayah, hal besar apa yang ingin di-highlight dalam pernikahan? Ya kalau saya lihat memang saling pengertian sebenarnya. Oke. Kalau misalnya kita tidak saling pengertian ya kita repot Om. Kita kan punya pendidikan yang sama, jenjang karir yang sama gitu ya. Nggak gampang. Karena biasanya kan maaf ya, kadang ada kompetisi. Ada kompetisi di antara suami istri, apalagi punya jenjang karir yang sama ya. Kalau kita enggak, dan itu juga ego agak tinggi di situ juga. Biasanya kayak gitu ya. Kalau kita enggak, kalau saya kalau sudah di rumah udah hilang itu soal kerjaan tuh kan. Nah ini juga satu nih Om Ben. Saya dari dulu pertama kali kerja saya sudah bagi otak saya. Saya sudah bisa bagi otak. Jadi saya kalau namanya di rumah, saya nggak mau lagi mikirin kantor. Itu blank, hilang. Dan saya kalau nggak ditelepon orang, kalau nggak di WA orang tentang sesuatu, ya udah. Tapi yang namanya saya mengerjakan pekerjaan kantor di rumah nggak pernah. Ya, tapi kalau saya sudah masuk kantor sama halnya, rumah tinggalin sama saya. Oke. Dan itu memang perlu latihan yang cukup pasti, cukup lama. Bagaimana lah, gitu. Itu bisa dilakukan oleh Bunda, di-manage oleh Bunda saat di kantor, fokus untuk pekerjaan kantor, lupakan semua urusan yang di rumah. Saat di rumah fokus untuk rumah, lupakan semua kerumitan di. Iya, karena gini. Kantor. Saya tidak mau membuang-buang waktu dan membuang waktu dalam arti kata kita punya waktu akhirnya tidak ada yang berkualitas gitu loh. Jadi di saat saya di rumah saya ingin berkualitas di rumah gitu loh. Jadi ngapain lagi saya harus direbutkan oleh masalah kantor. Oke. Gitu loh. Nah kali saat saya ke kantor kan anak-anak sudah tahu dengan kewajibannya, dengan haknya, dengan kewajibannya dia sudah tahu. Jadi kalau Bunda kerja, kalau kalian harus begini-begini gitu kan. Jadi akhirnya ya kita saling percaya lah, ke anak juga saling percaya. Dan anak saya juga, ya lah Bun, masa kakak macam-macam, kakak nggak mau lah bikin malu Bunda sama ayah. Kan orang tahu siapa ayah siapa Bunda, suka gitu. Jadi, kan Bunda berusaha untuk tidak mencampur adukan semua jadi satu ya. Betul. Memilah kapan harus bicara mengenai pekerjaan dan di mana, kapan harus bicara dengan keluarga dan di mana harus bicara itu. Jadi kalau sudah di rumah ya udah, saya sama bapaknya kalaupun kita ngobrolin masalah kantor, masalah yang ringan-ringan saja, tapi nggak masuk ke dalam yang inti-inti gitu. Nah, quality time perlu. Saya sama bapaknya dari dulu kita memang sih minimal seminggu sekali itu kita keluar, minimal makan. Kami itu selalu itu dari dulu, dari mereka kecil sampai sekarang sudah punya cucu pun kami masih melakukan itu. Bun, ini kan 25 tahun. Selama dalam 25 tahun ada kekecewaan terbesar terhadap ayah nggak? Gini ya, kita harus beranggapan bahwa di saat kita berumah tangga, yang namanya pasangan itu pasti orang yang berbeda dengan kita. Di saat kita memaksakan orang itu mau mengikuti maunya kita atau sesuai dengan harapan kita, itu nggak akan pernah benar Om. Ada nggak yang dari sisi ayah yang tidak sesuai dengan harapan Bunda? Sebenarnya ini hampir sama lah semua keluarga. Sebuah keluarga itu pasti ada saat-saat tertentu tidak satu frekuensi. Gitu. Nah, biasanya di saat tidak satu frekuensi, salah satu tuh harus mundur. Mundur berarti kata nahan diri gitu loh. Oke. Nah, ya kita harus sabar-sabar aja menghadapinya, itu sabar gitu. Jadi kalau bagi saya di saat memang tensinya lagi naik, ya udahlah saya diem aja gitu. Gitu kan. Kalau di saat tensi saya naik,
si bapak juga naik, itu yang jadi kan malahan jadi ribut. Dan yang kita jaga itu adalah selama perkawinan kita itu memang belum ada tuh namanya kita berantem tuh dekat anak, ada. Oke. Jadi kita tetap kalaupun ada masalah, ada apa itu selalu saya menjaga bahwa dia adalah bapak terbaik buat anak-anaknya, dan dia juga menjaga saya adalah ibu terbaik buat anak-anaknya. Jadi jangan sampailah kita ada sesuatu berdua itu anak-anak tahu gitu. Nah, itu aja kita. Jadi kalau tetap apapun terjadi di depan anak-anak mah kita happy aja gitu. Nah, itu yang kita, tapi semakin lama ya kita semakin dewasa ya. Ya itu mungkin masih kalau yang namanya awal-awal nikah emosi pastilah gitu. Nah, tapi kesininya kita sudah mulai saling mengerti, dan alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali ya, sudah 25 tahun kita masih mesra gitu, masih saling apa ya, karena kita seumuran kali ya, jadi tuh ya teman, ya sahabat, ya suami, ya ya itulah gitu kan, jadi segala-galanya gitu. Apalagi sekarang dengan hadirnya cucu ya. Lagi dengan hadirnya cucu, itu luar biasa itu. Jadi cucu tuh sudah jadi rebutan aja gitu. Jadi itu suatu merubah kita juga gitu. Merubah saya, ngerubah bapak juga. Wah, ini sudah ada cucu tuh happy-nya beda gitu. Iya. Happy-nya beda. Iya. Saya lihat ini hal lain, karena ini juga kadang dihadapi oleh banyak keluarga. Saya lihat ayah kan juga selain fokus ada di karir, di jabatannya, juga kan punya hobi yang lain, motor dan lain sebagainya, touring dan lain sebagainya. Bunda nggak keberatan dengan itu? Oh, justru motor pertamanya saya yang beliin. Oh itu. Iya. Jadi kalau saya ya. Tapi itu kan nanti kan menyita banyak waktu untuk dengan teman-temannya. Enggak apa-apa gitu. Karena kan semua orang butuh kehidupan lain di luar kerjaan. Kalau saya waktu beli motor pertama itu juga dia nggak tahu, nggak ada cerita, kita lagi duduk ngopi duaan, terus saya bilang beli ini yuk, beli, terus mahal, udah nanti bunda yang iniin sampai gitu kan, ayo kita cari, kita lihat, langsung hari itu juga kita beli. Dan apa dia rencana dari rumah waktu berangkat mau beli itu nggak ada. Jadi kalau bunda tahu hobi ayah suka motor. Saya tahu. Oke. Dan saya kalau saya ya apapun yang dia suka saya support. Jadi termasuk dia kan hobi golf ya. Nah, golf pertama pun yang driver saya. Saya yang nyuruh, udah ikut aja latihan dulu gini-gini. Jadi orang-orang belum latihan, dia sudah latihan di luar komunitas golf. Dia sudah latihan sendiri. Saya bilang udah ajak aja teman-teman yang di komplek ya, siapa kan. Terus punya semuanya udah saya nyiapin. Kalau bagi saya perlu gitu loh. Perlu. Jangan namanya laki-laki ya, dia harus punya hobi yang hobi lain di luar kerjaan rutin dia gitu. Dan saya support sekali. Jadi kalau Om Ben lihat misalnya kalau saya pergi ke mall gitu kan, terus yang saya pertama ya coba lihat baju apa yang bisa buat golf, buat motor, saya yang nyari beliin gitu. Jadi ya kadang-kadang teman, nggak takut, pupung main ini, biarin aja, kalau dia mau nakal mah nggak usah main itu juga nakal, gitu kan. Jadi nggak usah kita terlalu menjudge satu hobi itu bisa menjadi nakal atau tidak nakal gitu. Tapi gimana dia memanfaatkan komunitasnya itu buat kesenangannya dia, buat menambah ringnya dia, menambah linknya dia juga gitu. Itu aja. Jadi saya support aja. Itu jadwal jauh hari itu sudah nyampe ke saya itu. Iya, kadang-kadang saya juga sering diajak, cuma saya males, capek duduk di bonceng itu kan capek, saya nggak ikut. Gitu. Pasti makin sayang ya kalau begitu. Ya, laki kalau dibuat begitu makin sayang. Laki kalau dibuat begitu. Ya. Kadang kan saya tanya gitu karena memang banyak juga keluarga yang kadang bermasalah di situ. Ya. Yang kadang salah persepsi, terlalu banyak larangan dari istri, atau juga sebaliknya dari seorang suami, akhirnya tidak banyak mengekspresikan apa yang dirasakan, sehingga yang terjadi adalah gue kayak hidup dalam neraka ya. Gitu. Tapi itu sangat baik, saling mensupport seperti itu ya. Gak apa-apa. Bunda selamat ya, udah 25 tahun pernikahan. Terima kasih. Saya memang coba untuk nggak ucapkan dulu di
Instagram. Mau ucapkan langsung di sini. Bahagia selalu Amin. Bunda sama Ayah ya. Amin. Dan selamat berbahagia juga dengan kehadiran seorang cucu ya Bunda ya. Mudah-mudahan tetap jadi inspirasi buat kami yang muda-muda ini. Amin. Saya pribadi sebagai sahabat Bunda, teman Bunda bisa melihat Bunda juga tidak hanya menjadi seorang ibu yang baik buat anak-anak, tidak juga menjadi seorang istri yang baik buat seorang suami, tapi juga menjadi sahabat yang baik buat kami dalam lingkungan pertemanan, dalam lingkungan sosial. Itulah kenapa hari ini saya senang sekali bisa ajak Bunda untuk ngobrol bareng, karena seorang wanita hebat bagaimana bisa menyeimbangkan semua hal itu. Keluarga, karir, dan pertemanan semuanya bisa jadi seimbang. Ya. Dan cerita yang sangat bermakna hari ini. Makasih banyak Bunda. Sama-sama. Ada pesan terakhir yang ingin mau disampaikan ke kami-kami yang muda atau anak-anak atau ayah atau siapapun, Bunda, silakan. Saya ingin mengucapkan terima kasih, support lah dari keluarga dari Bukit Tinggi, keluarga dari Bogor gitu, yang sangat luar biasa. Sebenarnya kan apapun yang kita lakukan, support utama itu kan keluarga, Om. Ya. Kalau keluarga tidak mensupport, kita nggak bisa jadi apa-apa. Betul. Jadi saya merasakan sekali bagaimana support orang tua, support dari anak-anak, dari kakak, dari adik, dari keluarga besar yang ada di Bogor. Itu sangat sekali saya merasakan gitu. Jadi memang sih ikatan keluarga kita sangat kuat sekali gitu ya. Jadi saya hanya ingin ini bisa jadi inspirasi lah buat anak-anak saya, buat ponakan, buat yang lain-lain juga yang masih muda, bahwa sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau. Saya juga tidak menyangka akan pencapaian sampai sekarang tuh sangat nyangka, karena kalau saya ingat dulunya kata mungkin nggak sih gitu kan. Tapi karena sesuatu itu kalau udah kita tanamkan di alam bawah sadar kita harus begini, itu akan insya Allah akan akan tercapai. Pesan saya, hidup itu harus optimis, harus punya target. Hidup itu harus optimis dan punya target. Kamu harus punya target. Saat kamu punya mimpi, raih mimpi itu. Raih mimpimu, bangun dari tidur supaya kamu bisa meraih mimpi kamu. Betul. Supaya tidak hanya habis di mimpi. Betul. Buktikan gitu ya. Buktikan. Ya. Karena pasti selalu ada jalan untuk mencapai mimpi itu. Terima kasih banyak Bunda. Sama-sama. Terima kasih. Ini adalah obrolan yang sangat bermakna. Mudah-mudahan jadi berkah buat banyak orang. Makasih banyak Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.